Kita berjumpa kembali di channel Matematika Smart bersama saya, Mr. Aldi. Kali ini kita akan membahas materi tentang karakteristik akar-akar persamaan kuadrat. Bagaimana menentukan karakteristik ataupun jenis-jenis akar-akar suatu persamaan kuadrat? Maka mari kita ikuti pembahasan berikut ini. Jika diketahui persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana nilai A, B, dan C adalah merupakan bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk menentukan karakteristik akar-akar persamaan kuadrat tersebut, kita bisa tentukan berdasarkan nilai diskriminan. Apa itu nilai diskriminan? Diskriminan itu biasanya disimbolkan dengan huruf D kapital, ya, dengan rumus D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Nah, berdasarkan nilai diskriminan ini, maka kita bisa menentukan jenis akar-akar dari suatu persamaan kuadrat. Ada 3 jenis akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama, jika nilai D-nya lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat itu memiliki 2 akar-akar real yang berbeda. Lalu, kalau D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki akar-akar yang real tetapi sama, ya, sehingga disebut akar-akar kembar. Kalau tadi lebih besar dari 0, dia berbeda. Sedangkan di sini kalau dia sama, dia akar-akarnya sama sehingga bisa kita sebut akar-akarnya kembar. Nah, lalu yang ketiga adalah kalau nilai D tersebut kurang dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki akar-akar imajiner atau tidak nyata. Nah, artinya nilai D di sini bernilai negatif nanti. Nah, inilah 3 jenis akar-akar yang merupakan karakteristik dari akar-akar persamaan kuadrat. Baik, kita lihat contoh-contoh soal menentukan karakteristik dari akar-akar persamaan kuadrat. Misalnya contoh nomor 1, diketahui persamaan kuadratnya adalah 2x kuadrat tambah 5x kurang 3 sama dengan 0. Lalu kita disuruh meneliti bagaimana karakteristik akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Nah, maka untuk menjawab pertanyaan dari soal nomor 1 ini, pertama kita hitung dulu nilai diskriminannya. Jadi yang diketahui tadi, ya, penyelesaiannya, diketahui persamaannya adalah 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 3 sama dengan 0. Berarti dari persamaan ini bisa kita tentukan nilai A-nya adalah 2. Kemudian nilai B adalah 5. Sedangkan nilai C itu adalah minus 3. Nah, dengan menggunakan rumus diskriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat, ya, rumus yang tadi, dikurang 4AC. Nah, berarti kalau kita substitusikan nilai A 2, B 5, C minus 3 terhadap rumus ini, maka kita akan peroleh bahwa nilai D sama dengan 5 kuadrat dikurang 4 dikali 2 dikali minus 3. Kita selesaikan, hasilnya adalah ini 25, ya, 5 kuadrat
Negatif 4 kali 2 kali negatif 3. Maka dia menjadi positif ya. Positif 24. Sehingga kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 25 tambah 24 hasilnya 49. Ya. Nah, ini nilai D-nya. Ya, 49. Berarti kan 49 ini lebih besar dari 0. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa nilai D itu lebih besar dari 0. Artinya apa? Akar-akar persamaan kuadrat tersebut, ini artinya akar-akarnya kita peroleh real, ya, real. Ini nanti akar-akarnya real dan berbeda. Nah, ini dia. Dan berbeda. Ya. Inilah karakteristik dari akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Jadi ada dua berarti real dan berbeda. Ada dua akar-akarnya, ya. Nah, ini sebagai contoh yang pertama. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua. Pertanyaannya sama, tentukan atau selidiki karakteristik akar-akar persamaan kuadrat jika diketahui persamaan kuadratnya adalah x kuadrat kurang 4x tambah 4 sama dengan 0. Kita akan selidiki dengan menghitung nilai diskriminan terlebih dahulu. Jadi, sebelum menghitung diskriminannya, kita harus tahu nilai A, B, dan C. Dari persamaan kuadrat, x kuadrat kurang 4x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh nilai A sama dengan 1, B sama dengan minus 4, dan C sama dengan positif 4. Nah, lalu kita substitusikan. Ya, kita substitusikan kepada ke dalam rumus diskriminan. Diskriminannya tadi adalah D sama dengan B kuadrat dikurang 4 AC. Kita ganti atau substitusikan nilai B-nya sama dengan minus 4. Jadi kita buat minus 4 dikuadratkan dikurang 4 dikali A-nya 1, C-nya 4. Sehingga kalau kita sederhanakan, kita selesaikan, ini minus 4 kuadrat adalah 16. Minus 4 kali 1 kali 4, minus 16. Nah, ternyata kita peroleh nilai D sama dengan 0. Nah, kalau diperoleh nilai D sama dengan 0, itu tadi kesimpulannya adalah bahwa akar-akar dari persamaan kuadrat ini, ya, akar-akarnya adalah kembar. Ya. Ini akar-akar kembar. Artinya nanti X1 dan X2-nya sama. Real tapi sama. Nah, inilah karakteristik dari akar-akar persamaan kuadrat pada contoh nomor 2 ini. Oke, kita lihat contoh yang ketiga. Ya, contoh yang ketiga. Pertanyaannya sama. Telitilah karakteristik akar-akar persamaan kuadrat. Diketahui persamaan kuadratnya di sini 3x kuadrat kurang 5x tambah 4 sama dengan 0. Nah, ini juga kita akan tentukan karakteristiknya dengan terlebih dahulu menentukan nilai diskriminan. Berarti kita buat penyelesaiannya 3x kuadrat dikurang 5x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapatkan nilai A, ya. Nilai A berarti 3, ya. Nilai A sama dengan 3. Nih. Sedangkan nilai B-nya
adalah minus 5. Ya, ini minus 5. Dan nilai C adalah positif 4. Nah, sekarang kita hitung diskriminan dari persamaan kuadrat ini. Dengan rumus tadi, D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Kita substitusikan nilai A, B, dan C. Ayo. Berarti kita peroleh ini minus 5 dikuadratkan dikurang 4 dikali A-nya adalah 3. Ya. Sedangkan C-nya 4. Kalau kita selesaikan, ini kita peroleh minus 5 dikuadratkan, hasilnya adalah 25. Ya. Sedangkan minus 4 kali 3 kali 4 itu adalah minus berapa nih? 12, 48 ya. Minus 48. Nah, berarti kalau kita selesaikan 25 kurang 48, ini hasilnya minus ya. Yaitu minus 23. Nih. Nah, ternyata nilai D adalah negatif. Berarti bisa kita simpulkan bahwa D dalam hal ini adalah nilainya kurang dari 0 atau lebih kecil dari 0. Nah, berarti kalau demikian halnya, akar-akar dari persamaan kuadrat ini, ya, akar-akarnya, nanti akan kita peroleh akar-akar yang imajiner atau tidak nyata. Ya. Ini. Akar-akarnya imajiner atau tidak nyata. Nah, sehingga nanti kalau kita menyelesaikan persamaan kuadrat ini, bilangan yang di dalam akar ya pada rumus ABC itu akan kita peroleh nanti bilangan negatif dia. Ya, ini negatif 23. Nah, begitulah kira-kira menentukan karakteristik dari persamaan akar-akar persamaan kuadrat. Baik, anak didik sekalian, bagaimana kalau diputar pertanyaannya? Ya, seperti contoh nomor 4 ini. Diketahui persamaan kuadrat 2x kuadrat kurang px ditambah 8 sama dengan 0. Lalu pertanyaannya adalah, tentukanlah nilai P, ya, tentukanlah nilai P agar akar-akar persamaan kuadrat tersebut kembar. Nah, ini yang ditanya. Harus berapakah nilai P-nya ini supaya akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat kurang px tambah 8 sama dengan 0 ini nanti kembar atau akar-akarnya real tapi sama. Ya. Nah, untuk menentukan ini tentunya tetap kita menggunakan diskriminan, ya, nilai diskriminan. Jadi kita cari penyelesaiannya, kita tentukan nilai P-nya dengan menghitung diskriminannya. Oke, kita buat dulu persamaannya. Diketahui persamaannya adalah 2x kuadrat dikurang px ditambah 8 sama dengan 0. Nah, berarti dari persamaan ini kalau kita tentukan nilai A, kita peroleh adalah 2. Ya. Sedangkan nilai B, itu kita dapatkan adalah minus P. Nih, lihat. Minus P. Dan nilai C, itu adalah 8. Nah, kalau kita substitusikan nilai A, B, dan C ke dalam rumus diskriminan. Dimana rumusnya tadi D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, kita substitusikan B. B kita dapat tadi dari persamaan adalah minus P. Nih, minus P ya. Nih. Berarti kita substitusikan ya. Kita buat sini minus P dikuadratkan
dikurang 4 dikali A. 2 dikali C, 8. Nah, kalau kita tentukan akar-akar kembar itu, syaratnya adalah, ini, untuk akar-akar kembar, ini syaratnya berarti nilai D-nya harus sama dengan 0. Ya. Jadi supaya akar-akarnya kembar, nilai D-nya harus sama dengan 0. Ini syaratnya tadi. Berarti kalau kita substitusikan di sini, nilai D ini harus sama dengan 0. Ya, jadi kita buat di sini. 0 sama dengan, ya, ini, kuadratkan, minus P dikuadratkan, jadi positif ya. Berarti P kuadrat, kemudian minus 4 kali 2 kali 8 adalah minus 64. Nah, berarti kalau kita tambahkan 64 di kanan, tambahkanlah 64 di kiri. Atau istilah lain itu yang tersebut tindak ruas ya. Sehingga bisa kita tulis 64 sama dengan P kuadrat. Nah, berarti dari sini bisa kita peroleh nilai P, ya, nilai P itu adalah akar 64. Ya, akar 64. Nah, akar 64 bisa kita pakai plus minus. Sehingga nilai P-nya yaitu bisa 8 atau, ya, ini, atau P sama dengan minus 8. Jadi dua-dua berlaku. Ya, dua-dua berlaku. Coba kalau kita uji misalnya, berarti nanti kan tinggal ganti ke sini nilai P-nya. Ya. Ini minus 8 kuadrat. Ya, 64. 64 kurang 64, 0. Ya kan? Dipenuhi ya. Nah, kalau minus 8 juga pasti dipenuhi. Demikian pembahasan kita kali ini tentang menentukan karakteristik dari akar-akar persamaan kuadrat. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Dan jangan lupa tentunya subscribe ya bagi yang belum, like dan berikan komentar yang positif. Jika perlu, silakan share kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga mendapatkan materi ini. Terima kasih.